Halo, perkenalkan nama saya Dianisia Veronica Nika Balun, NBI 1152100245. Hari ini saya akan mempresentasikan isu gender dalam film Gadis Kretek. Presentasi ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Komunikasi dan Gender kelas D dengan dosen pengampu Ibu Mary Frida Tripalu. Jadi yang akan kita bahas pertama kali ialah pengertian film dulu. Yang pertama, film sebagai salah satu bentuk media massa yang telah berkembang pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita sekarang ini. Media juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi cara pandang dan persepsi masyarakat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana mereka memahami dunia secara keseluruhan lewat film. Film memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi masyarakat sekaligus mencerminkan pandangan serta sikap masyarakat terhadap berbagai isu. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah isu gender. Dalam setiap film, citra tentang laki-laki dan perempuan selalu hadir dengan representasi yang beragam, karakteristik yang berbeda, dan makna yang beragam pula. Yang berikut yang akan kita bahas dan bisa teman-teman lihat di atas sendiri ialah ketidaksetaraan gender dalam film Gadis Kretek. Sebelum masuk ke ketidaksetaraan gender, kita akan bahas dulu apa itu teori feminisme. Jadi teori feminisme ini sendiri tuh muncul sebagai respon terhadap budaya patriarki nih, yang menyebabkan dominasi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam berbagai aspek, entah itu politik, pendidikan, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi sendiri. Menurut Wolf, tahun 1944 dalam Susanto 2013, feminisme adalah sebuah teori yang menegaskan pentingnya harga diri individu dan martabat seluruh perempuan. Dengan pemahaman teori ini sendiri, perempuan diyakini mampu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dalam pandangan feminisme sendiri, perempuan memiliki kemampuan dan inisiatif untuk memperjuangkan hak serta kepentingan mereka melalui gerakan yang menuntut pemenuhan haknya sebagai manusia secara utuh. Yang berikut kita masuk ke ketidaksetaraan gender dalam film Gadis Kretek. Seperti yang kita ketahui, film Gadis Kretek ini rilis pada 2 November 2021 di Netflix dengan pemeran utamanya Dian Sastro sendiri sebagai Dasya. Film ini tuh menceritakan bahwa pada zaman-zaman atau masa penjajahan sendiri, patriarki sudah sangat melekat pada masyarakat Indonesia, terutama budayanya sendiri, atau mungkin sampai sekarang pun budaya patriarki ini masih sangat melekat juga ya di dalam budaya kita sendiri gitu. Ketidaksetaraan gender yang bisa dilihat dalam film Gadis Kretek itu sendiri yaitu yang pertama, representasi budaya dan ketidaksetaraan gender. Yang kedua, ketidaksetaraan gender dalam keluarga dan tradisi. Yang ketiga, pekerjaan dan kesempatan dalam industri kretek. Dan yang keempat ialah cinta dan peran gender. Jadi secara keseluruhan, seperti yang bisa kita lihat, Gadis Kretek ini mencerminkan pola masyarakat Indonesia yang masih sangat mendukung laki-laki untuk mendominasi daripada perempuan sendiri, mungkin dalam keluarga, pekerjaan, dalam cinta, dan sebagainya. Lanjut, tantangan yang dihadapi perempuan dalam film terkait isu gender ini sendiri. Yang pertama, tokoh perempuan atau Daisha dalam karakter Daisha sendiri itu mengalami diskriminasi gender, entah itu di dalam keluarganya sendiri, di lingkungannya, di lingkungan pekerjaan. Dia mengalami diskriminasi gender yang menganggap bahwa perempuan itu tidak layak memiliki pekerjaan untuk meracik saus kretek sendiri. Makanya itu pekerjaan seperti itu harus dilakukan oleh laki-laki, bukan seorang perempuan. Yang kedua, stereotip gender. Yang ketiga, Dasya ini sendiri mengalami tekanan sosial dalam keluarganya. Dan yang keempat, dia memiliki beban ganda sebagai perempuan.
Yang berikut nilai feminisme yang bisa kita lihat melalui karakter sendiri. Yang pertama itu Dacia. Dacia ini digambarkan sebagai sosok yang berani dan penuh ambisi, berusaha untuk menjadi peracik saus kretek yang sukses. Jadi pada zaman itu sendiri Dacia itu berani dan berjuang bahwa menurut dia yang meracik saus kretek itu bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menjalankan tugas itu sendiri. Dan yang kedua ini Zhengya. Mungkin Zhengya ini adalah peran ketika Dacia ini sudah beranjak dewasa, mungkin pada saat dia tua, dan berganti nama menjadi Zhengya. Zhengya ini digambarkan sebagai sosok yang lebih tua dan berpengalaman, menjadi mentor mungkin bagi perempuan-perempuan pada zaman itu. Zhengya menunjukkan bahwa meskipun dia terjebak dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, dia tetap memiliki impian dan aspirasi dia sendiri untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Berikut yang bisa kita lihat alur cerita dan konflik. Jadi alur cerita dari film ini dipenuhi dengan konflik-konflik yang mencerminkan perjuangan melawan budaya patriarki. Jadi tokoh Dacia ini sangat tidak suka dengan yang namanya budaya patriarki yang mendominasi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi dia ini berjuang untuk melawan budaya patriarki pada zaman itu sendiri. Yang berikut penolakan dari masyarakat. Jadi ketika Dacia memutuskan untuk mengejar karir dia di industri kretek, dia seringkali dipandang sebelah mata oleh laki-laki dan bahkan oleh beberapa perempuan lainnya, kayak misalkan kamu itu tidak cocok Dacia bekerja di pabrik kretek ini untuk meracik saus, karena ini tuh bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua perempuan. Jadi pekerjaan ini tuh hanya untuk laki-laki saja. Tetapi dengan ambisinya yang kuat, Dacia itu kayak berjuang bahwa nggak bisa, pekerjaan ini tuh bisa dilakukan oleh perempuan, dan dia akan membuktikan dan bisa membuktikan bahwa perempuan juga layak untuk bisa bekerja dan meracik saus kretek pada zaman itu. Yang berikut simbolisme dan pesan. Film ini menggunakan berbagai simbol untuk menekankan kemandirian perempuan. Misalnya mereka menggunakan elemen visual seperti kostum, misalkan kostum-kostum pada zaman dulu seperti kebaya, batik. Terus kostum yang dikenakan oleh karakter-karakter perempuan menunjukkan perubahan status sosial mereka. Kayak misalkan kebaya yang dipakai Dacia itu kan mencerminkan kayak perlawanan dia atau perjuangan dia untuk mencapai status sosial yang dia inginkan pada zaman itu. Yang berikutnya ialah kritik terhadap budaya patriarki. Yang pertama, dengan menggambarkan perjuangan karakter-karakter perempuan melawan norma-norma sosial yang mengekang, film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Terus yang kedua, refleksi sosial. Film ini bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi film ini mencerminkan realitas kehidupan banyak perempuan di Indonesia. Jadi akhir cerita dari film ini sendiri tuh, film ini memberikan gambaran realitas pahit ya dari perjuangan Dacia sendiri. Mungkin untuk kaum-kaum perempuan atau kaum-kaum perempuan pada zaman dulu atau mungkin pada zaman sekarang, meskipun dia berhasil mencapai beberapa tujuannya, dia tetap terjebak dalam ketergantungan pada laki-laki dan tidak mendapatkan pengakuan penuh atas karyanya. Terus dia itu kehilangan identitas. Kayak dalam perjalanan menuju kesuksesan, Dacia itu mengalami kehilangan identitasnya sebagai individu yang mandiri karena dia selalu bergantung sama laki-laki begitu. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil dari film Gadis Kretek sendiri ialah dari film ini budaya patriarki sangat mendominasi, menggambarkan bagaimana perempuan sering ditempatkan sebagai subordinat dan dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam pekerjaan penting seperti meracik saus kretek. Hal ini tercermin melalui dialog serta interaksi antar karakter yang memperlihatkan pandangan tradisional mengenai peran gender, yang menunjukkan bagaimana norma sosial membatasi perempuan dalam mewujudkan impian, karir, dan bahkan aspirasi mereka. Sekian guys, terima kasih banyak.